Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman, saya Julia sebagai moderator kali ini untuk memandu acara webinar kali ini. Seperti tema utama kegiatan hari ini, yaitu Introduction to Product Management, yang akan dibawakan oleh Kak Rifki Zai dan Irsyad Yanis. Nah, sebelum kita masuk ke untuk membacakan profil narasumber terlebih dahulu, aku mau kasih tahu nih apa sih AI Creation itu. AI Creation ini yang diselenggarakan oleh BISA AI atau PT BISA Artificial Indonesia bersama dengan Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dan Outpro. AI Creation adalah sebuah lomba berupa AI Startup Coaching dan mentoring dari ide produk digital. Pembuatan produk hingga menjadi perusahaan rintisan atau startup memanfaatkan kecerdasan artifisial yang keseluruhan rangkaian acaranya berlangsung selama 3 bulan. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Oktober 2021 dan juga pendaftarannya itu gratis. Dan juga kalian bisa banget kunjungi website AI Creation untuk info lebih lengkapnya di aicreation.id. Nah, sebelum kita mulai acaranya, aku bakalan bacain dulu profil singkat dari Kak Rifki. Kak Rifki ini merupakan mahasiswa informatika di Universitas Telkom dan juga merupakan student ambassador di BISA AI. Kalau begitu, langsung saja kita sudah terhubung dengan Kak Rifki. Halo Kak Rifki. Tes suara saya masuk, Kak? Masuk, Kak. Sudah. Semoga aja nggak ada noise ya, Kak. Soalnya mohon maaf lagi di luar karena memang harus, Kak. Tadinya nggak tahu kalau disuruh. Oke, nggak apa-apa, Ya, Kak. Pak. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita kali ini. Dan karena narasumber kita juga sudah hadir, langsung saja saya persilakan kepada Kak Rifki untuk memaparkan materi webinar kali ini. Silakan Kak. Oke. Sebelumnya makasih Kak Julia di pengenalannya. Juga makasih teman-teman yang udah nyempetin hadir di webinar malam ini. Judulnya adalah Introduction to Product Management. Sebelumnya juga saya izin off cam juga biar jelas materinya. Oke, malam ini kita bakal mungkin belajar bareng soal product management, dan saya mungkin sebutannya sebagai pemandu pembelajaran kita aja. Yang mana materi kita malam ini kita bakal kenalan sama apa sih product management itu, dan konteksnya di sini adalah product management digital, yang mana nanti bakal kita bahas dalam mungkin kadar tapi masih dalam introduction ya, atau pengenalan. Jadi sebelumnya juga disclaimer, saya juga mungkin sebutannya bukan seorang product manager juga ya, dan bukan sebuah produk juga. Jadi cuman mahasiswa yang kebetulan tahu dikit dan tahu lebih dulu soal product management. Jadi semoga aja kita bisa belajar bareng di malam ini tentang product management. Oke, mungkin langsung aja kita table of contents atau pembagian secara general. Ini webinar kita mau bahas. Jadi mungkin kita bagi jadi 3 bagian utama ya di webinar malam ini, di pembelajaran kita malam ini. Jadi kita bakal bahas terlebih dulu mengenai definisi, yaitu mungkin kita bakal nanti bahas tentang apa itu produk, apa itu product management, produk seperti apa yang bakal kita manage atau kita kelola. Dan kedua kita ada body of knowledge, itu bagian-bagian ilmu product management. Mungkin bakal kita bahas juga apa sih dasar-dasar ilmu, dan mau belajar mungkin apa yang perlu kita baca, apa yang perlu kita latih, dan apa yang di dalam. Dan yang ketiga adalah product manager. Jadi inilah subjeknya dari si product management. Dan mungkin kita bakal bahas juga untuk di bagian ketiga ini gimana sih tipe-tipe product manager dan perks-perks menjadi seorang product manager maksudnya. Dan juga mungkin
kita bakal bahas juga apa sih yang kita perlukan untuk menjadi seorang product manager mungkin gitu. Lanjut slide berikutnya. Oke, bagian pertama definisi. Oke, pertama kita bakal bahas dulu ya, tentang definisi produk. Sebenarnya apa sih produk itu? Kalau didefinisi secara umum dan yang sesuai dengan slide yang kita tampilkan di sini, produk atau ide yang dapat ditawarkan kepada orang, kelompok, atau yang dapat memenuhi kebutuhan atau kemauan orang atau kelompok tersebut. Jadi mungkin singkatnya produknya adalah barang apapun atau jasa ataupun atau ide ataupun atau entitas apapun yang punya nilai bisnisnya gitu. Kalau mungkin itu dalam sisi ekonomi sebutannya gitu. Dan mungkin sebagai contoh kalau produk berdasarkan definisi itu bisa jadi apapun yang bisa dijual dan orang butuh dan bisa memenuhi kebutuhan orang juga. Misalnya kayak mungkin di samping teman-teman ada sebuah botol minum, nah itu kan jelas kalau misalnya botol minum dijual itu adalah sebuah produk itu dalam definisi ini. Dan mungkin teman-teman sekarang juga nonton webinarnya lewat laptop, lewat HP, lewat komputer, itu juga sebuah produk tapi dalam artinya adalah produk elektronik. Dan kalau kita masuk ke konteksnya produk manajemen pada webinar malam ini, tentu saja produk digital. Ya, apa itu produk digital? Produk yang bentuknya digital, jadi dikodekan dalam digit biner 01, ya, tapi itu definisi fundamentalnya ilmu komputer. Kita nggak bahas ke bagian itu, kita lebih bahas ke bagian produk. Jadi mungkin produk digital di sini lebih, atau ya sebagai contoh banyak kalau teman-teman tahu apapun yang dijual yang bentuknya digital, kayak misalnya ini kalau teman-teman suka atau seorang fotografer ya, bisa kan kita ngejual image atau gambar yang kita punya gitu dalam aplikasi ya, dalam website Shutterstock kalau teman-teman tahu gitu. Itu bisa kita jual image atau footage atau video gitu, dan itu dalam konteks ini gambar footage atau video tadi adalah sebuah produk digital. Contoh lain lagi misalnya kayak saya pernah lihat juga kayak ada sebuah website itu yang ngejual template CV gitu, atau template email. Kalau misalnya kita email formal kan mungkin perlu satu template itu untuk agar saat kita penerimanya juga ya bisa diterima dengan baik ya. Juga itu bentuknya pasti produk digital. Tapi kalau yang bakal kita bahas di sini lebih ke produk digital dalam bentuk software. Yang mana produk ini karena ini produk manajemen ya. Karena jadi produk digital yang bisa kita kembangkan dan kita kelola dari awal gitu. Itu tadi produk. Jadi semoga ya pemaparan barusan saya jelas ya. Apa yang bakal kita kelola atau manage di sini adalah sebuah produk digital yang bentuknya adalah software atau aplikasi pastinya. Jadi sebuah produk digital yang memang jauh lebih kompleks dari misalnya sebuah gambar aja yang bisa kita jual, karena software kan perlu kita bangun, kita kelola juga, kita kembangkan. Oke, tadi itu ada definisi produk. Sekarang kita masuk ke definisi manajemen produk digital. Kalau berdasarkan slide ini adalah cara, metode, atau ilmu yang digunakan untuk mengolah suatu produk digital. Ya, tadi ada produk, terus manajemennya adalah bagaimana ya kita mengelola kita satu produk digital tadi, atau ya bisa kita bilang software juga. Tapi kenapa kita disebut di sini produk ya, bukan software manajemen? Karena nanti sebenarnya bakal kita lihat gitu sebuah software dalam artian produk. Jadi kalau kita udah lihat kan definisi produk adalah sebuah barang yang punya nilai bisnis. Jadi kita bakal melihat satu software dari sisi bisnisnya atau sebagai produk. Jadi kita mungkin bakal mengelola ya software yang bakal kita jadikan, kita jual gitu.
Kita tadi itu manajemen produk digital. Jadi ilmu untuk mengelola suatu produk digital. Yang mana kalau webinar ini kan sebenarnya kita bahas introduction ya. Yang semoga aja kedepannya mungkin atau dari webinar ini kita bisa punya kemauan lebih untuk terus baca-baca, terus mungkin belajar-belajar lagi tentang manajemen produk. Jadi semoga webinar ini kita bisa menemukan insight, terus juga jadi inisiasi untuk semangat belajar kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin satu definisi juga ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang manajemen produk gitu, kalau dalam bahasa Inggris kan product management, yang mana kalau disingkat bentuknya jadi PM gitu, PM. Dan si PM ini kadang ketukar-tukar tuh, kayak PM, MP, ketukar antara apakah dia product management atau dia project management atau people management. Jadi mungkin kita bakal sedikit ini kita bahas perbedaan dari produk dan proyek. Kalau si produk ini, kalau dalam slide bisa kita lihat ya, produk bentuknya iteratif, kalau proyek bentuknya bersifat satu arah. Apa nih maksudnya? Jadi iteratif itu maksudnya perulangan, kalau satu arah itu bentuk atau maksudnya waterfall, jadi mengalir. Itu apalagi maksudnya? Jadi kalau produk itu bentuknya adalah life cycle ya teman-teman. Kalau misalnya ya, kita lihat gambar life cycle itu kan bentuknya apa sebenarnya, lingkaran gitu. Jadi dari mungkin hidup dan akan kembali lagi. Kalau proyek bentuknya ya waterfall, kalau kata saya tadi adalah maksudnya ini secara definisi kan proyek itu punya awal punya akhir. Dan maksudnya proyek di sini adalah satu mungkin kegiatan gitu yang punya awal punya akhir, sementara kalau di produk dia akan terus dikembangkan gitu, mungkin simpelnya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh misalnya dan ada produk software, kalau proyek software mungkin cuman kita dari pembuatan software dikerjakan sampai mungkin beberapa fitur mohon maaf teman-teman, barusan tadi audionya terputus dan semoga ini udah masuk aja. Iya kayaknya udah. Jadi mungkin kita lanjutin lagi. Jadi simpelnya kalau proyek itu berjalan satu arah, tapi kalau produk itu bakal dikembangkan terus menerus. Mungkin sebagai contoh sedikit lagi, proyek itu bisa bentuknya, kalau teman-teman ini adalah mahasiswa ini suka ikut panitiaan ya. Terus nah itu kan panitiaan tadi bentuknya juga sebuah proyek gitu. Tapi kalau produknya mungkin sang organisasinya gitu, jadi organisasinya terus dikembangkan. Tapi kalau panitiaan ya ada satu waktu dan atau waktu berakhirnya sudah ditetapkan gitu. Semoga jelas penjelasan barusan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh ya, tadi di bagian 1 tentang definisi. Jadi kita udah belajar atau ya belajar sedikit tentang apa itu produk digital seperti apa yang bakal kita kelola.
Terus juga perbedaan PM tadi, project management. Ini satu lagi kalau misalnya kita bicara soal MP atau PM itu ketemu lagi people management. Kalau people management ya mungkin lebih ke pekerjaan divisi human resource kalau di kerjaan gitu kan ya. Dan kita nggak bahas itu di sini, kita mau bahas product management aja. Ada bagian 2, bagian tentang body of knowledge dari product management. Mungkin kita belajar soal ini nah ini cek maaf teman-teman, apa suaranya sudah jelas ya? Ya tadi mohon maaf agak nge-lag juga tadi, ganti slide-nya, semoga lancar ya, semoga itu aja ya. Tadi kan kita cek. Oke, makasih teman-teman di chat yang ngingetin, semoga aja sekarang udah jelas ya. Tadi kita mau bahas tentang body of knowledge-nya manajemen produk. Apa sih kayak disiplin-disiplin ilmu manajemen produk itu? Jadi bilang disiplin ilmu yang independen, jadi nggak perlu belajar hal lain, tapi bisa langsung belajar manajemen produk. Tapi sebenarnya kalau apa yang mau saya atau kita pelajarin di sini, manajemen produk itu adalah gabungan sebenarnya. Kalau kita bisa lihat di slide-nya, manajemen produk adalah kalau bisa kita gambarkan dengan diagram Venn, adalah irisan dari domain UX, domain tech, dan domain bisnis. Domain UX ini maksudnya adalah desain, mungkin ya ilmu-ilmu tentang UI, UX dan lain-lain. Kalau tech adalah teknologi atau hal yang sifatnya lebih atau paling teknis dalam pengembangan software itu, yang mana kita bahas tentang code, tentang barisan kode, kita bahas juga data analytics di situ juga. Kita bahas tentang front end, back end atau tech stack, dan customer framework yang dipakai di situ. Dan kalau bisnis nih lebih ke bagaimana requirement bisnis atau kebutuhan bisnis, bagaimana pemasaran dari produk. Jadi mungkin intinya yang bisa saya sampaikan di sini adalah manajemen produk ini bukan bahas tentang manajemen produk. Jadi kan ada produk yang di manage gitu ya, ada dikelola. Jadi kalau nggak ada produknya, dan produknya itu adalah gabungan dari 3 hal ini, jadi sebenarnya apa juga yang mau kita manage itu kalau produknya nggak ada. Jadi beginilah, intinya dalam manajemen produk itu adalah irisan dari 3 domain yang ada di slide ini. Domain desain, domain coding, dan domain bisnis. Jadi semoga jelas ya. Oke, ini mungkin penjelasan sedikit aja. Jadi kalau UX itu adalah, karena ini kita bahasnya tentang body of knowledge, tentang disiplin ilmunya si manajemen produk. Ini adalah gabungan tadi dari UX. UX ini ada bisa, kalau di slide ini disebutkan design center, user center, yang mana maksudnya adalah ya desain sebuah software. Kalau tech itu maksudnya adalah code-nya,
atau teknologi stack yang digunakan maksudnya tadi adalah front end back end dalam artian bahasa programan atau framework yang digunakan untuk membuat satu produk. Dan satu lagi bisnis, itu adalah kebutuhan bisnis dari satu produk. Jadi kalau misalnya kita bahas sebuah produk kan dia punya nilai bisnisnya seperti yang baru tadi kita pelajari. Dan di domain bisnisnya kita membahas tentang tadi bagaimana bisnis itu atau bagaimana produk tadi berjalan dalam sisi bisnisnya dan dalam pemasaran bisa juga. Lanjut ke slide berikutnya. Product management, semoga jelas nih. Sekarang kita lanjut ke product development. Ini mungkin pembahasan setelah ini akan lebih bagaimana si produk itu kita develop. Tadi kalau sebelumnya kita bahas definisi aja. Dan pembahasan sekarang mungkin lebih ke bagaimana developmentnya, tapi dalam kita ini dibuat coding bukan di coding ya. Jadi di product development kita bakal lebih bahas tentang bagaimana kita mengembangkan suatu produk dari tiga sisi tadi, mungkin desain, teknologi, dan ini misalnya mungkin teman-teman juga di sini sebelum atau pernah baca-baca tentang maksud saya software development. Kalau software development kan jelas ada mungkin bisa kita buat jadi 6 tahap. Yang pertama ada planning, terus design, implementation, testing, maintenance. Itu nggak ada 5 tahap. Jadi ada mendefine satu problem atau mendefinisikan masalah, terus kita buat juga prioritasnya dari permasalahan yang kita lakukan, gitu. Terus kita drafting dan validasi solusi. Jadi kita sedang masalahnya, kita buat itu mungkin sebutannya solusi, gitu. Problem solving, dari problem jadi problem solving. Yang mana bisa bentuknya kan kalau di mencari masalah ini bisa kita brainstorming gitu ya, sedikit. Atau kita pakai framework pencarian masalah gitu, kalau misalnya teman-teman pernah baca gitu. Dan ketiga tadi cari masalah, terus draft, validasi solusi. Ketiga adalah product development process. Nah ini mungkin sifatnya lebih agak teknis ya. Nanti kita bahas ini. 4 adalah GTM meeting atau go to market meeting, yang mana kita ini singkatnya setelah produk ini jadi, apa yang mau kita lakukan? Pastinya bakal kita masukkan ke pasar, kita jual agar ya produk ini bisa menyelesaikan masalah orang, dan dari masalah orang lain yang sudah kita selesaikan tadi, kita juga mungkin dapat keuntungan gitu dalam sisi ya sebagai pengembang produk. Dan yang kelima adalah product metric. Jadi karena kita ini bentuknya produk tadi mungkin sudah kita pelajari dikit, jadi produk ini adalah suatu life cycle gitu, yang dikembangkan terus menerus. Jadi setelah kita jual produknya ke pasar di step 4, step 5 bakal kita review ulang, dan mungkin bakal balik lagi ke step 1. Jadi kita masak, kita kemudian kita kembangkan lagi produknya. Dan ini setiap stepnya bakal kita jabarkan setelah ini. Oke, kita lanjut dulu aja.
Oke, step satu tadi pencarian kan prioritas. Ya, atau pendefinisian masalah dan menentukan prioritas ya kalau tadi Mas. Tapi untuk kita mendefinisikan masalah, kita harus mencari dulu nih masalah. Gimana caranya kita bisa ini, kita senggol aja orang di jalan gitu, cari masalahnya. Tapi bukan masalah itu yang mau kita cari gitu. Itu adalah masalah pribadi. Kalau ini kita kan mau cari masalah untuk satu produk yang mau kita kembangkan. Mohon maaf kalau garingnya tuh. Gimana cara kita cari masalahnya ini. Mungkin ini ada beberapa poin yang bisa kita pakai untuk mencari masalah untuk produk kita lalu dikembangkan. Yang pertama adalah internal data atau analytics. Maksudnya, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin familiar ya dengan data science, ya, atau pernah dengar data science atau adalah praktisi data science, pasti kita tahu nih kalau data science itu adalah bagaimana cara kita menarik satu kesimpulan gitu dari sebuah data itu, atau ilmu data science tadi bisa kita pakai juga untuk kita cari masalah. Gimana caranya kan, mungkin kalau misalnya di ini ya, data science itu ada sub ilmu lagi yang namanya social network analysis. Jadi data science tapi bentuknya lebih kita mencari insight dari data sosial media yang bisa dipakai sih kalau yang saya tahu ya Twitter gitu ya, karena Twitter adalah base-nya atau basisnya adalah teks. Nah itu mungkin salah satu contohnya dari analytics. Tapi kalau tadi analytics itu eksternal data ya. Kalau internal data ya mungkin data-data yang kalau misalnya kita sudah punya produk, bisa data-data tadi kita kumpulkan gitu, lalu dianalisa dan dapatlah kesimpulan gitu. Oh ternyata masalah yang dihadapi user seperti itu. Ketemulah kita tadi satu masalahnya, dan kemudian masalah ini bakal kita kita carikan solusi gitu. Kedua ada dari user feedback atau cara mencari masalah dari user feedback. Jadi kalau misalnya ini adalah contohnya ini, kalau misalnya teman-teman pasti familiar dengan ini ya, kalau review aplikasi setelah di Android di Play Store, terus kalau di iOS itu iOS Store atau Apple Store ya, Apple Store. Terus kalau misalnya di Windows tuh mungkin Windows Store, Linux ada lagi. Jadi intinya adalah user feedback ini kita mendapatkan masalahnya langsung. Misalnya kalau kita lihat review aplikasi di tadi store tadi, misalkan kita bisa lihat banyak tuh, misalnya satu aplikasi bisa AI, wah ternyata ini materinya terlalu bagus gitu, itu jadi suatu masalah, mungkin bisa saya bilang gitu. Jadi intinya kayak user feedback ini bisa tadi lewat review dari aplikasi, bisa juga mungkin kita adakan sebuah form gitu ya, atau user diminta untuk mengisi form atau interview dari user untuk sebutannya ya, kita tanya kendala apa yang dihadapi dari user dalam saat menggunakan produk kita, dan itu adalah pastinya salah satu cara dalam mencari masalah dari produk. Yang ketiga internal feedback. Kalau internal feedback jelas dari katanya internal, jadi mungkin bisa dibilang saran atau kritik dari para pengembang sendiri. Jadi kalau misalnya kita mungkin tergabung dalam satu pengembangan produk, tim pengembangan produk, bisa itu dalam satu perusahaan atau proyek kecil. Nah itu kalau dalam internal feedback ini berarti kita sebagai anggota staff perusahaan atau anggota proyek yang ngasih feedback langsung gitu ke aplikasinya atau ke produk ini, ke produk salah satu produk ini, dan dari sana bisa kita dapatkan satu masalahnya.
Lalu yang keempat ada market situation atau market research. Ini mungkin ranahnya lebih ke tadi domain bisnis ya, jadi mencari, melihat satu tren market gitu, tren pasar apa sih yang mungkin fitur-fitur yang lagi tren. Mungkin kalau misalnya di e-commerce itu waktu awal-awal dibuat ya belum ada chat, itu fitur chat, tapi setelah tren pasarnya lagi ramai-ramai aplikasi e-commerce semua pasang fitur chat, oh kita pasang juga nih di ini kita. Nah itu mungkin salah satu contoh di market research atau market situation ya. Dan yang kelima adalah industri trend. Ini kita bisa bikin contoh apa yang lagi mungkin lagi banyak gitu diperbincangkan. Misalnya mungkin kalau sekarang itu industri trend lagi AI gitu, jadi mungkin produk-produk developer atau perusahaan-perusahaan aplikasi lagi semangat-semangatnya untuk mengimplementasikan AI dalam produknya, entah itu bisa dari recommender system atau lain-lain. Semoga aja ya, ini tadi penjelasannya cukup jelas dan teman-teman bisa paham. Dan oke, ini tadi kan salah satu cara mencari. Tadi kan udah kita baca tentang cara mencari, dan ini mungkin bisa kita lebih alur mencarinya yang bisa kita pakai atau kita jadikan suatu framework itu untuk yang pertama kita start dulu, kita niatkan untuk mencari masalah, terus kita analisis data. Kalau misalnya kita tadi pakai satu apa sebenarnya tadi cara mencari masalah lewat data, terus kita temukan pola-pola yang mungkin bisa kita ambil dari masalah tadi, lalu kita buat prioritas, yang mana maksudnya adalah dari permasalahan tadi mana yang mungkin dirasa lebih urgent atau lebih mendesak untuk diselesaikan masalahnya dalam satu produk tadi. Kita dibuat fitur penyelesaian masalahnya gitu mungkin. Dan nah ini adalah salah satu metode untuk memprioritaskan permasalahan. Nama metodenya adalah RISE method, yang merupakan akronim dari Reach, Impact, Confidence, dan Effort. Reach ini berarti seberapa banyak orang yang terdampak dalam satu waktu. Bisa kita buat ininya gitu, buat parameter mungkin banyak orang ya gitu, misalnya 40 atau 50 orang atau 10, 5. Kalau impact seberapa besar, parameter mungkin bisa kita buat skala 1 sampai 4. Confidence seberapa yakin, kita buat persentase 0 sampai 100. Effort nih hari gitu. Kita buat berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya atau membuat fiturnya tadi sebagai penyelesaian masalah. Dan ini adalah ya rumusnya, formulanya tadi untuk kalkulasi RISE method. Reach kali impact kali confidence per effort sama dengan RISE score. Jadi reach tadi bentuknya adalah berapa banyak orang, impact adalah skala 1 sampai 4 seberapa terdampaknya, atau seberapa besar impact yang bisa kita selesaikan yang kita buat berdasarkan penyelesaian masalah tadi. Confidence adalah seberapa yakin kita kalau masalah tadi sudah clear gitu dengan adanya fitur tadi. Bentuknya adalah persentase 0 sampai dengan 100 atau 1 sampai 100, terus effort berapa banyak waktu. Mungkin ini teman-teman semoga bisa baca-baca lagi ke depan untuk RISE method. Ini soalnya satu formula yang cukup banyak yang digunakan untuk pencarian atau memprioritaskan satu masalah. Oke. Tadi kan kita sudah bicara soal masalah.
kita tadi bicara atau belajar tentang bagaimana cara mencari masalah lewat data dan lain-lain, kita juga bisa belajar tentang alur pencarian masalah, terus juga belajar tentang cara memprioritaskan masalah berdasarkan menggunakan RICE method. Lalu kita sekarang masuk ke bagian 2 tadi. Kita perlu mendrafting dan memvalidasi solusi dari permasalahan yang kita buat. Drafting ini apa? Drafting ini maksudnya kita ya mungkin jabarkan gitu. Permasalahannya dalam bentuk, kalau di sini product requirement document. Jadi dokumen kebutuhan produk. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, itu dalam ilmu software development atau software engineering. Jadi draft product atau PRD atau product requirement document ini kurang lebih sama. Jadi mungkin penjabaran atau dokumen yang menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan produk yang di dalamnya juga terdapat pasti ada masalah dan ada solusinya. Dan yang kedua adalah metode atau proses validating dari solusi. Jadi setelah solusi dijabarkan dalam product requirement document, solusi juga bisa kita mulai prototyping ya, atau kita buat purwarupanya, atau kita yang buat, kalau software tuh prototype-nya kan biasanya bentuk ini aja desain gitu. Nah, itu salah satu cara memvalidasi atau validating product solution. Dan satu lagi sandboxing. Sandboxing ini kotak pasir. Mengkotak pasir maksudnya adalah kita term atau istilah dalam komputer security sih biasanya. Tapi kalau dalam programming ini biasanya sandboxing ini maksudnya adalah kita udah mulai membuat satu kode penyelesaian masalahnya. Kita buat kalau prototyping tadi UI, kalau sandboxing ini dibuat code atau ya fitur ya, secara aplikasi. Oke, kita lanjut ke product development process atau proses pengembangan produk. Jadi kan tadi kita sudah tahu poin pertama ya, mencari masalah. Terus kita juga poin kedua, drafting atau menjabarkan dan memvalidasi solusi. Dan yang ketiga, setelah masalah tadi ada, solusi juga sudah ada, kita develop atau kita kembangkan produknya. Bagaimana caranya? Mungkin ini adalah satu framework dalam pengembangan perangkat lunak, sama frameworknya Scrum. Kalau misalnya teman-teman pernah baca, jadi Scrum itu adalah framework pengembangan perangkat lunak yang bentuknya adalah iteratif, jadi berulang, dan iterasinya dinamakan dengan sprint. Itu mungkin penjelasan singkatnya soal Scrum, definisi Scrum. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar dari scrum.org, ini adalah diagram ini. Jadi produk backlog kita ada mungkin konsep-konsep produk atau konsep yang ingin dikembangkan ya. Lalu masuk ke sprint planning atau peng-planning sprint ya. Tadi kan sprint itu adalah satu iterasi pengembangan ya. Jadi mungkin kalau boleh aku jabarin tuh, sprint itu seperti rentang waktu untuk develop atau pengerjaan satu fitur. Jadi satu fitur satu sprint bisa bilang gitu. Jadi di sprint itu sudah mulai dibagi tuh, mungkin UI designer bikin apa, terus code bikin apa, terus testing juga mulai mungkin bikin test case-nya atau kasus tesnya. Dan nanti masuk ke sprint backlog atau daftar sprint
atau sebutannya biar mungkin lebih simpel. Jadi sprint masuk ke sprint backlog yang merupakan di satu sprint itu kita mau bikin fitur apa mungkin gitu. Lalu dikerjakan nih dalam sprint nih di bulatan besar ini kalau di adalah sprintnya gitu. Jadi satu scrum team atau tim scrum mungkin sedikit informasi. Jadi scrum ini adalah sebuah framework software development yang memakai metodologi agile atau agile kalau orang ngomong, yang mana maksudnya adalah metodologi yang memang dikhususkan atau sesuai dengan nilai-nilai sebuah produk, yang mana adalah dikembangkan terus-menerus. Kalau mungkin contoh lain untuk perbandingan, ada metodologi pengembangan perangkat lunak itu dinamakan waterfall. Jadi waterfall itu jadi yang satu arah aja. Jadi setelah selesai ya udah nggak dikembangkan lagi, proyek selesai. Dan waterfall itu biasanya di Google. Atau metodologi waterfall ya biasanya dipakai untuk proyek aja. Kalau dalam produk kan nggak cocok ya, karena perlu dikembangkan terus-menerus kalau sifatnya produk. Dan akhirnya masuk ke sprint review. Ini kita bahas sedikit lagi tentang Scrum. Sprint review ini lebih ke kita review, kita apa sebutannya, kita lihat lagi gitu, dalam satu sprint tadi apa produk yang telah selesai, atau sebutannya evaluasi ya, tapi evaluasi teknis, evaluasi fiturnya, apakah fiturnya sudah selesai atau gimana, atau ada yang perlu dikembangkan lagi di sprint selanjutnya, atau ada yang kurang. Dan di sini di atasnya ada sprint retrospektif. Kalau dalam Scrum ini maksudnya sprint retrospektif ini evaluasi juga seperti sprint review, tapi retrospektif ini adalah evaluasi perorangan. Jadi evaluasi dari Scrum team, bukan evaluasi dari pendevelopan atau fitur yang sudah dikerjakan di sprint ya. Yang mana pastinya dalam sprint retrospektif ini kita bakal bahas gimana sih kinerja mungkin developernya, apakah ada yang bisa ditingkatkan, apakah ada yang harusnya dikurangin, jangan gitu lagi. Misalnya kayak agak malesan nih UI designernya gitu, besok-besok semoga ya dirajinin lagi gitu. Terus ya mungkin tadi itu contoh dari sprint retrospektif, evaluasi tim. Kalau sprint review ini evaluasi fitur. Lalu dia masuk ke kotak increment, yang mana kotak incrementnya adalah produk secara keseluruhannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa kasih contoh gitu, misalnya kita pengen ngembangin produk software e-commerce gitu. Jadi di produk backlog ini kita list deh semua kebutuhan produk e-commerce kita, mulai dari kayak fitur pengiriman, fitur pemesanan, fitur apa ya kalau di e-commerce kayak check out itu apa kayak keranjang ya, fitur keranjang gitu. Lalu di sprint planning tadi baru kita bagi-bagi tuh produk ini atau tadi fitur-fitur tadi itu mungkin kayak diprioritaskan juga, mana fitur yang lebih dulu mau dikerjain, mana fitur yang belakangan, dan itu diplotting ke sprint 1, sprint 2, sprint 3 dan seterusnya. Lalu masuk ke sprint backlog kayak tadi, hasil dari sprint planning lalu dikerjakan dalam iterasi, yang mana tadi sprint itu adalah pengerjaan ini. Terus setelah sprint selesai, di review fiturnya di fase sprint review, lalu di review juga anggota timnya di sprint retrospektif. Lalu selesai deh kita increment. Mohon maaf, sebenarnya increment dulu baru retrospektif. Jadi ya, produk selesai dulu baru kita evaluasi orang gitu. Lalu dia masuk ke sprint sliding lagi. Sementara sprint review masuk ke product backlog tadi, karena maksudnya kita sesuaikan lagi. Tadi kan sprint tuh dalam satu sprint udah fitur apa nih yang udah selesai, jadi kita sesuaikan lagi di product backlog.
Jadi teman-teman semoga aja jelas penjelasan dari saya. Tapi kalau kurang jelas, uh, saya ya silakan saya untuk ditanyakan lagi. Insya Allah kalau kurang jelas bisa nanti dijelaskan ya gitu. Oke, lanjut ke bagian keempat dari pendevelopan satu produk. Kalau di awal kita review sedikit tadi, nomor satu itu adalah pencarian masalah, nomor dua itu adalah pencarian solusi, nomor tiga adalah proses pengembangannya, yang keempat adalah setelah proses tadi itu terus atau produk tadi udah kita kembangkan, nah ini kita baru masuk ke poin 4 atau go to market meeting pergi ke pasar atau hal apa yang harus kita lakukan setelah produk terbuat. Oke, jadi mungkin ini beberapa atau 3 hal yang perlu kita lakukan ya untuk atau bagaimana sih kita apa yang harus kita lakukan setelah produk kita buat. Jadi kita perlu membuat juga operational guideline atau guideline operasional. Nah, di sini bisa kita baca beberapa produk membutuhkan keterlibatan pada level tertentu pada tim operasional. Pastikan produk kita sudah dimengerti oleh mereka. Jadi ini adalah operational guideline atau guideline produk tadi agar ya produk kita jelas juga. Lalu kedua adalah release announcement. Release announcement ini maksudnya adalah kita sebenarnya kita sounding gitu ya. Kalau misalnya di sini definisinya pastikan seluruh stakeholder paham fitur baru yang di release. Maksudnya kita sounding juga ke stakeholder atau kalau dalam perusahaan yang mungkin founder-foundernya yang tingkat atas gitu mungkin. Dan koordinasi merupakan tanggung jawab seorang product manager. Oke. Ya ini nanti kita bahas juga product manager itu. Tapi intinya kalau untuk poin kedua dari go to market meeting ini kita buat satu announcement release ya. Kita sounding ya produk kita yang sudah jadi dan mau kita pasarkan. Dan yang ketiga adalah promoting product case atau kita promosikan produk use case ya. Dalam artian sebuah produk tidak akan digunakan tanpa dipromosikan. Pastikan user kamu tahu kalau produk kamu ada. Ya mungkin di sini maksudnya adalah kalau misalnya itu sebuah update itu bisa kita ya kalau deskripsi di Playstore kan ada ya kalau misalnya update deskripsi update-nya itu penambahan fitur apa atau pengurangan fitur apa gitu. Dan kalau misalnya kita produk baru jadi banget mungkin ya bisa kita mulai marketingnya gitu, atau masalah produknya agar ya produk kita bisa menjangkau banyak orang dan menyelesaikan lebih banyak masalah. Kalau dalam sisi bisnis yang mendapatkan lebih banyak keuntungan sih. Dan yang terakhir atau step kelima setelah go to market meeting adalah review product metric atau hal yang dilakukan setelah produk telah launch atau ya itu adalah kita review nih apakah metrik tercapai dan apakah produk harus dikembangkan lagi. Jadi karena kita ini bicarakan suatu produk itu dikembangkan secara terus-menerus, kita perlu review dulu nih setelah produk tadi di satu fitur atau produk tadi kita selesaikan. Mungkin kita review lagi ke ininya gitu. Kebutuhannya tadi di PRD atau di produk requirement develop di produk requirement document mohon maaf. Kita cek lagi itu apakah sudah tercapai. Kita bisa buat suatu tabel gitu ya, ketercapaian. Dan yang kedua apakah produk harus dikembangkan lagi. Nah, ini juga perlu mungkin dibuat kita apa sebenarnya pendiskusian atau ya penganalisaan apakah setelahnya ini produk dikembangkan lagi atau kayak dikembangkan satu fitur tadi atau dikembangkan secara atau sebutannya tambahan fitur baru gitu. Oke, tadi ada 5 proses pengembangan produk. Mungkin kita review sedikit. Tadi ada cari masalah, cari solusi, mendapatkan solusi, proses,
pendevelopan, terus juga ada go to market meeting, dan yang kelima adalah mereview metrik. Dan ya ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir dari webinar introduction atau pengenalan tentang product management kita. Adalah subjeknya si product management yang kita sebut dengan product manager atau manager produk. Dan sini ada produk. Oh, ini ada ilustrasi kita buat. Sini kita sebut saja perempuan. Beliau adalah seorang product manager. Product manager adalah secara definisi orang yang bertanggung jawab atas produk secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya tadi kita sedikit ada apa sebenarnya agak disinggung soal product manager. Jadi intinya adalah product manager itu orang yang bertanggung jawab atas produk dan orang yang jadi koordinator satu mungkin sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita lihat ulang ke body of knowledge dari product management, itu adalah menggabungkan tiga domain. Ada bisnis, ada teknologi, dan ada desain. Jadi product manager itu adalah orang yang mengkoordinasikan tiga hal tadi. Dan kalau misalnya kita bisa ini gitu, kita bisa cari tahu tentang job desknya gitu. Sebenarnya kalau job desk tergantung kayak perusahaan atau tergantung proyek gitu. Kadang ada perusahaan yang menjadikan product manager ini lebih ke testingnya gitu. Jadi kan setelah produk dibuat dalam codingnya, aplikasi jadi gitu, dibuat dalam desainnya juga, terus dikerjakan dalam tadi codingnya dan udah sesuai bisnis juga, si produk ini justru ngetes gitu apakah memang sudah sesuai. Dan ada juga mungkin perusahaan yang lebih membuat product manager ini jadi kayak apa sebetulnya orang yang pernah kodai ke arah mana gitu produknya akan akan berjalan gitu. Ya, jadi mungkin tergantung ini ya, tergantung perusahaan masing-masing ya. Tapi intinya tetap seorang product manager ini dia bertanggung jawab atas produk gitu. Oke, kita lihat sedikit tentang product manager definisinya. Dan ini adalah mungkin sedikit beberapa contoh latar belakang dari PM atau product manager. Yang mana kalau bisa kita tahu kan. Jadi product manager ini biasanya gitu, nggak ucuk-ucuk saat kita pengen melamar sebagai seorang product manager atau seorang product manager yang sudah jadi product manager ya. Nggak ucuk-ucuk belajar tentang product manager atau product management aja ya, karena memang product management itu mungkin manajer yang lebih teknikal gitu, atau lebih seenggaknya paham akan beberapa hal-hal tentang pengembangan produk. Karena kalau misalnya nggak paham, dia nggak diterima jadi product manager. Yang mana mungkin beberapa latar belakangnya adalah ada yang pertama technical product manager, technical PM. Ini biasanya adalah PM yang awalnya kerjanya sebagai developer atau ya front end developer, back end, atau DevOps atau lain-lain, atau data analis yang sifatnya lebih ke ya algoritma dan teknologi, awalnya berusaha di sana. Terus ada bisnis, biasanya orang yang mungkin saat kuliah atau saat sekolah gitu belajar tentang manajemen bisnis dan desain. Ini mungkin yang belajar tentang UI UX designer yang awalnya mungkin kerja jadi seorang UI UX designer atau suka UI. Dan yang keempat ada marketing yang mungkin awalnya adalah seorang digital marketer gitu, atau orang yang belajar kalau di kuliah itu digital marketing itu lebih ke ilmu komunikasi mungkin ya, kalau secara jurusan mungkin seperti itu teman-teman.
Tapi ini nggak menutup kemungkinan juga ada, iya, dan memang ada gitu, latar belakang PM yang lain-lain lagi gitu. Karena kalau misalnya kita lihat satu produk gitu, kan produk nggak cuman software ini aja gitu, software e-commerce saja, nggak cuman software mungkin apapun, bisa juga kayak software KBBI misalnya, bisa aja produk manajernya adalah seorang anak sastra gitu, karena dia lebih mengerti tentang struktur bahasa, kelas bahasa, dan lain-lain gitu. Jadi kita tambah satu lagi nih, product manager latar belakangnya adalah literary PM gitu ya, PM sastra. Atau kalau misalnya produk software ini adalah mungkin kayak aplikasi ini gitu, misalnya lawyer gitu, atau pengacara gitu, mungkin bisa legal PM gitu, atau PM yang latar belakangnya adalah seorang anak hukum gitu bisa. Jadi selama tadi semua orang gitu, apapun backgroundnya, dia mau belajar tentang pengembangan produk, tentang ya pastinya tadi ada 3 domain tadi ya, teknologi, UX, sama bisnis, semua orang pasti bisa belajar, bisa menjadi seorang product manager sih. Semoga gitu. Oke, lanjut ke product management tools nih. Mungkin tools-tools yang dipakai dalam satu tim product management. Kalau bisa kita bisa lihat di sini ada Trello, Jira, Google Analytics, dan Google Meet. Mungkin yang pasti kita familiar nih Google Meet. Tapi memang Google Meet nih karena di kondisi ini kan ya, work from home, mungkin proyek perusahaan ini sangat berterima kasih adanya video conference Google Meet ya, agar mereka atau agar kita bisa ya tetap berkomunikasi lewat software Google Meet ini. Kalau Google Analytics ini mungkin dipakai oleh ini digital marketer. Jadi orang digital marketing yang menganalisa Google atau menggunakan Google Analytics untuk menganalisa satu website atau aplikasi web gitu, dari produk mereka gitu. Karena kan Google Analytics itu bisa kita melihat traffic dan lain-lain gitu kan. Dan Trello ini adalah manajemen tools manajemen proyek sebenarnya. Jadi bisa kita kalau misalnya teman-teman suka atau pernah sebelumnya kenal Trello ini, jadi bentuknya adalah kayak Microsoft Project gitu, atau Jira ya sama juga. Jadi sebuah tools manajemen proyek atau manajemen produk juga bisa dipakai juga, yang dalam pelaksanaan dan implementasinya kita bisa bagi-bagi tugas gitu di Jira ini. Dan juga kita bisa memvisualisasikan tadi tugas-tugasnya. Jadi kalau misalnya kayak papan Kanban, kalau teman-teman tahu, itu adalah satu istilah atau disiplin ilmu yang atau istilah di disiplin ilmu manajemen proyek. Mungkin ini slide selanjutnya juga ada visualisasi dari aplikasi ini. Nah, ini adalah ya aplikasi Trello. Mungkin sedikit contoh ini. Jadi Trello ini aplikasi manajemen produk yang sangat berguna banget ya, untuk product management, yang mana di sini kita bisa memvisualisasikan atau kita bisa membuat tes-tes, tas-tas, atau tugas-tugas ya, dari setiap tim product management. Yang mana kalau misalnya di sini kita di gambar ini kita bisa lihat nih, ada kolom backlog, sprint backlog, in progress, sprint complete, dan sprint complete lagi, yang mana sebenarnya ada di implementasi. Kalau tadi teman-teman paham soal ini ya, yang sudah kita belajar di Scrum tadi atau product management process, di sini bisa kita visualisasikan gitu dengan aplikasi namanya Trello, aplikasi berbasis web. Kita bisa buat di sini kolom backlog, atau bisa kita ganti dengan kolom apapun di sini. Ya, misalnya kolom apa contohnya?
Em, Contoh adalah ini, rencana fitur, bisa buat gitu, rencana fitur sama ya developer. Di sini misalnya kita buat fitur chat gitu dalam e-commerce, atau fitur keranjang belanja dan lain-lain. Terus juga bisa kita buat kolom-kolom lainnya. Jadi intinya kita memudahkan satu manajemen produk, satu kegiatan manajemen produk untuk memvisualisasikan tugas-tugas dari tiap anggota tim. Karena kalau misalnya ya, kita nggak pakai Trello atau manajemen yang bentuknya kayak gini, Kanban, Kanban, pasti kan kayak kita punya note-note sendiri gitu ya. Jadi note-nya ya misalnya saya di sini adalah tergabung ke product management sebagai developer gitu. Si product manager nyuruh saya untuk ngebuat fitur gini-gini ya lewat WA kan, misalnya atau chatting lain. Nah, product manager nyuruh saya, buat fitur gini, bakal saya catat dulu kan di note saya sendiri. Tapi kalau misalnya di menggunakan Trello ini, bisa kita tulis saya di sini tugas developer, kamu ngerjain ini, terus developer lain ngerjain ini, developer lain ngerjain itu, terus tugas dalam satu sprint, tugas UI designer jadi ini, dan lain tugas software tester jadi gitu. Jadi mungkin bisa dibilang satu tools apa sebutannya, visualisasi tugas-tugas dari semua tim product manager, maaf ya. Mungkin gitu penjelasan singkat dari si Trello dan tools manajemen produk. Semoga aja teman-teman cukup paham dan saya jelasin juga cukup jelas. Nah, oke. Mungkin sekian tadi pemaparan tentang pengenalan atau introduction to product management kita pada malam hari ini. Dan ini mungkin sedikit referensi dan sumber belajar untuk saya juga dan untuk kita semua dan mau belajar. Ada website dan ada channel YouTube maksudnya, namanya Product Plan, Product School, dan sebenarnya lain-lain banyak juga kalau misalnya kita mau cari di internet yang website membahas tentang ini product management. Dan sebenarnya bisa juga kita ikut product management bootcamp gitu, ada mungkin di satu layanan course online course itu. Kalau teman-teman pernah baca atau pernah suka cari tahu gitu, pasti banyak tuh soal bootcamp atau webinar atau pelatihan tentang product management. Tapi selain ini gitu, bisa juga pasti kita lebih belajar dulu atau belajar terlebih dahulu tentang salah satu domain gitu yang mungkin jadi domain kita saat ini gitu, atau yang lagi saat ini kita tekuni. Tadi kan udah kita bahas soal domain, ada 3, UX, teknologi, sama bisnis. Bisa aja kalau misalnya teman-teman di sini adalah mahasiswa bisnis itu, manajemen, lebih kuatkan lagi atau ya pastinya terus belajar tentang bisnis, dan sekaligus juga mungkin baca tentang UX dan tentang coding yang pada akhirnya menjadikan teman-teman yang tadi domain bisnis itu menjadi seorang product manager kalau teman-teman mau gitu. Product manager yang latar belakangnya adalah bisnis. Sama juga tadi kalau teman-teman adalah mungkin latar belakangnya code atau developer, bisa juga ya tetap belajar coding atau belajar perkembangan teknologi programming lain, teknologi stack lain yang nanti saatnya kalau misalnya teman-teman beralih dari developer pengen hal yang nggak lebih teknis tapi lebih manajerial dan jadilah seorang product manager. Nah itu teman-teman juga harus belajar, dan kita belajar tentang bisnis dan UX itu sebagai developer. Juga kalau sebagai UX perlu juga belajar coding, mungkin sedikit teknologi, dan UX dan bisnis. Selain kita juga
terus belajar tentang UX sebagai latar belakang gitu. Oke, mungkin segitu aja pemaparan yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Semoga tadi aku memaparkan yang jelas, teman-teman juga bisa paham, dan ya kita bisa sama-sama belajar dan mendapatkan banyak insight dari webinar barusan. Oke, ini sedikit kredit dibuat di slides gue sebagai template. Oke, nah aku kembalikan lagi ke Kak Julia sebagai moderator. Oke, thank you Kak Rifki. Maaf banget nih teman-teman, aku izin off cam karena di sini lagi hujan dan juga sedikit terkendala dengan signal. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa langsung lewat chat aja. Di situ teman-teman kalau misalnya ada mau ditanyain di chat, nanti aku pilih pertanyaannya. Dan juga sebelum sambil menunggu teman-teman buat memberikan pertanyaan, nah aku mau ngasih info bahwa sebenarnya ada door prize nih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti acara kali ini, yaitu dengan cara yang pertama, setiap peserta mengikuti event akan mendapatkan saldo bayar in senilai Rp10.000. Yang kedua, syaratnya itu adalah install bayar in apps, dan juga mengikuti event melalui aplikasi tampil dari awal hingga akhir. Yang ketiga, saldo akan diberikan tanpa diundi. Yang keempat, follow akun Instagram @bayarind dan juga @bisa.ai. Yang kelima, share info event di IG personal. Yang keenam, yaitu bukti dikirim di Google Form yang telah panitia disiapkan. Nah, itu aja. Jadi, teman-teman jangan lupa ikut cara-cara yang sudah disebutin tadi untuk teman-teman bisa dapetin door prize dari acara ini. Nah, teman-teman boleh banget langsung ditanyain aja jika ada yang ingin bertanya. Mungkin sebelum kita sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, aku mau nanya dulu nih ke Kak Rifki, sebenarnya buat di product management itu kalau misalnya kita baru mau mulai nih masuk ke product management, apa sih skill yang pertama yang harus kita miliki? Oh iya, ini suara saya masuk ke Kak. Oke, makasih banyak Kak Julia. Soal kalau ingin mungkin belajar gitu atau ya masuk ke product management atau ranah product management. Sebenarnya kalau dari saya bisa karena mungkin itu dari 3 domain, karena ini ya konteksnya product management, digital dan software itu ya. Pasti kita bisa mulai gitu mungkin baca 3 domain tadi, baik itu coding atau teknologi, atau bisa juga tadi lewat sisi bisnisnya atau sisi UX, yang mana nanti juga pastinya akan bisa membantu nih untuk kita misal seandainya ingin masuk ke product management tapi dari latar belakang coding kita bisa juga ya mendalami lagi gitu, apapun tentang coding tapi sambil belajar juga 2 domain tadi, mungkin gitu kan. Tapi kalau misalnya memang product management ini kalau sekarang ini memang apa ya, karena memang ini sebenarnya product management yang belum jadi satu domain sendiri gitu, yang masih adalah irisan dari 3 domain tadi. Nggak tahu kalau ke depannya mungkin siapa tahu ada ilmu lanjutan gitu mungkin dari product management, kayak misalnya ke depannya bakal jadi ada satu jurusan kuliah sendiri di product management itu, kita juga belum tahu ke depan. Jadi mungkin gitu sih Kak Juli. Kalau dari saya mungkin ya bisa kita baca apapun tentang 3 domain tadi dan sambil juga baca-baca tentang product management. Jadi ya kita mulai melihat satu software tuh, kalau misalnya kita
sebagai coder atau programmer kan kita melihat satu software dari sisi line of code gitu ya, barisan kodenya. Kalau misalnya kita data analis, kita juga melihat satu aplikasi atau satu produk itu dari sisi ininya aja, sisi data analisisnya aja. Kalau itu juga dengan bisnis, itu juga dengan desain. Tapi mungkin bisa kita lebih luaskan wawasan kita tentang satu produk. Gak cuma kalau misalnya kita sebagai developer, bisa kita mungkin baca-baca juga tentang bisnis, baca-baca tentang dan ya mungkin gitu kalau yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you Kak Rifki. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Izin bertanya Kak, selain Scrum Framework, framework apa aja yang bisa dipakai buat di product management? Iya. Oke, makasih Kak Vina Karisma Silviani atas pertanyaannya. Selain Scrum Framework, apa aja yang bisa dipakai buat product management? Oke, kalau mungkin kita sedikit bahas tentang Scrum ya. Kalau Scrum tadi kan masuk ke metodologi pengembangan tahunan yang namanya Agile. Misalnya semoga ya teman-teman sudah paham atau berdasarkan penjelasan tadi sudah dapat sedikit insight. Jadi Agile itu adalah memang framework yang atau Agile itu adalah metodologi yang sifatnya iteratif. Jadi kalau menurutku ya, setiap framework apapun dalam metodologi Agile itu bisa dipakai dalam product management. Soalnya selain Scrum ada lagi namanya Extreme Programming. Mungkin sebagai wawasan teman-teman dan atau misalnya teman-teman sudah paham tentang framework lain yang bisa kita diskusi. Jadi Extreme Programming ini memang sebuah framework dalam metodologi Agile yang bentuknya testing dan coding itu dilakukan barengan gitu. Jadi biasanya sebutannya pair programming gitu. Pemrograman berpasangan. Jadi sambil coding itu ada juga testing gitu. Jadi langsung jadi gitu. Itu salah satu contohnya. Ada lagi mungkin framework Kanban. Kalau Kanban tadi kan lebih ke visualisasi gitu. Apalagi mungkin kayak gitu Kak Vina. Semoga aja menjawab. Oke, mungkin gitu ya Kak Vina untuk jawaban dari Kak Rifki. Nah, langsung lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Muhammad Munsarif. Pertanyaannya itu, bagaimana cara memulai startup bisnis digital atau IT? Terima kasih pertanyaannya Kak Muhammad Munsarif. Oke, gimana cara memulai startup digital? Ini sebenarnya ya mungkin ada hubungannya juga sama ini webinar kita malam ini tentang product management. Karena kalau misalnya kita lihat tadi kan domainnya si manajemen produk ini domainnya kalau misalnya kita suka baca-baca tentang startup digital ya, ini domainnya startup banget nih sih. karena ini kan sebutannya startup triad, startup founder triad ya. Itu semoga aja benar tadi istilahnya. Jadi segitiga startup digital ada desainnya yang kalau misalnya sebutan istilahnya itu adalah seorang hipster gitu ya. Terus teknologi itu hacker, terus bisnis itu adalah hipster ya. Yang mana kalau misalnya balik lagi ke pertanyaannya Kak Munsarif, bagaimana cara memulai startup bisnis? Kalau dari saya juga bukan seorang founder gitu Kak Munsarif, maaf. Ya, yang bisa saya bilang adalah mungkin setelah cari ide juga perlu tim dan perlu solusi dari ide tadi. Maksudnya cari masalahnya. Seperti tadi di awal kita bahas tentang proses manajemen produk ini. Coba kita cari masalah, terus juga cari solusi. Tapi mungkin
kalau ini sebutannya startup. Jadi kita juga perlu ya mungkin bantu ini. Jadi mungkin gitu kalau dari aku Kak Mensar, semoga menjawab. Kita perlu juga tim, terus kita perlu juga browsing soalnya penjelasan kurang lengkap. Semoga aja menjawab Kak Mensar. Oke, thank you nih Kak Rizky. Nah, masih ada waktu nih teman-teman buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja chat di obrolan publiknya. Pertanyaan apa yang akan diajukan ke Kak Rizky sebelum kita tutup acara kali ini. Oke, mungkin kayaknya kita tunggu beberapa menit lagi kali ya buat teman-teman yang mau bertanya. Silahkan untuk dikirim aja di kolom chat. Maaf ya Kak Julia, mungkin boleh nambahin sedikit ya. Jadi kalau misalnya Boleh, kalau Kak. kalau mungkin tadi kan pertanyaannya, siapa tahu kalau misalnya teman-teman di sini juga sudah ada yang lebih dulu paham soal manajemen produk atau juga sudah punya produk, mungkin bisa gitu. Atau ya kita diskusi tentang manajemen produk ini. Mungkin ya, kita buka juga untuk sesi diskusi kita juga. Oke, boleh banget tuh teman-teman bagi yang mau saling diskusi. Nah, Kak Rifki membuka sesi diskusi nih buat teman-teman yang mungkin udah memulai juga atau yang udah masuk ke dunia product management. Bisa banget nih saling sharing juga. Oke, kayaknya kita cukupkan aja webinar kali ini. Jika teman-teman yang mau bertanya lagi, mungkin bisa kali ya Kak, mungkin bisa DM ke Instagramnya Kak. Oh iya, boleh sih. Ya mungkin saya juga masih sebutannya belajar juga. Kita sangat senang gitu kalau misalnya punya teman belajar bareng sebutannya kita atau ya
kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi juga, menanyakan atau sharing-sharing, ya saya sangat terbuka sih. Nah, ya mungkin bisa saling sharing itu ya kalau karena di sini juga waktunya terbatas. Nah, oke, sebelum saya tutup acara webinar pada malam kali ini, aku mau nyampein dulu sedikit informasi. Teman-teman jangan lupa AI Creation juga mengadakan kompetisi AI Creation yang sudah resmi dibuka dengan pilihan program coaching dan mentoring startup berbasis kecerdasan artificial batch 1 terbaik untuk Dream Team Startup. Dan juga setiap tim yang terpilih akan mendapatkan coaching intensif untuk membangun dan mengembangkan startup nantinya. Setiap timeline acara dan persyaratan dapat dibaca melalui poster secara jelas, dan AI Creation akan selalu memberikan informasi terbaru di akun sosial media dan website AI Creation. Websitenya yaitu ai-creation.id atau bisa juga cek di Instagramnya @ai.creation.id. Nah itu atau juga untuk lebih jelasnya teman-teman nanti juga akan ada link website dan juga akun sosial media yang akan di-share oleh panitia juga. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram AI Creation agar teman-teman juga dapat selalu update setiap informasi yang diberikan oleh AI Creation. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk Kak Rifki yang sudah meluangkan waktunya untuk memaparkan materi kali ini. Ya, makasih banyak juga Kak Julia dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar. Aku tutup aja ya webinar kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.